Peringatan 2 tahun perginya Ronaldo dari Real Madrid. Bayern Munchen dekati gelar juara ke-8. Hasil-hasil Liga Jerman tadi malam. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. 12 berita terbaik untuk Anda hari ini. Lionel Messi top skor La Liga. Sebelum Liga Spanyol dimulai kembali dalam waktu 2 pekan ke depan, pertengahan Juni, mari kita lihat persaingan merebut hadiah Pichichi Award. Apakah bisa Lionel Messi yang berada di puncak top skor dikejar oleh penyerang Real Madrid ini? Lionel Messi mengisi posisi tertinggi dengan 19 gol saat kompetisi dihentikan pada pekan pertama Maret 2020 lalu. Striker Real Madrid, Karim Benzema, berada di urutan kedua dengan koleksi 14 gol. Sang bintang Argentina berusia 32 tahun itu rata-rata mencetak 1 gol setiap 99 menit dan memberi 1 assist setiap 158 menit. Sementara Benzema mencetak 1 gol setiap 159 menit dan 1 assist setiap 370 menit. Itu merupakan data musim ini. Jadi kecuali ada keajaiban, maka sulit bagi Benzema untuk mengejar perolehan gol La Pulga. Messi muka bersih lagi. 3 bulan tidak memainkan sepak bola rupanya menyebabkan Lionel Messi ingin buang sial, mencukur habis rambut-rambut di wajahnya. Hal ini terlihat saat ia kembali ke lapangan latihan Barcelona sepekan kemarin. Tidak ada janggut, tidak ada cambang yang menghiasi wajahnya selama 2 musim terakhir. Ini wajah bersih yang sama seperti yang dulu dimilikinya tahun 2015. Sekedar info bahwa pada tahun 2015 Messi membantu memimpin Barcelona ke serangkaian piala. Liga Champions, La Liga, Copa del Rey, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Barca mungkin sudah tersingkir dari 3 kompetisi yang disebut terakhir, Copa del Rey, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia antar klub, tetapi Messi akan berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat trofi Liga Champions dan La Liga musim ini. Mario Balotelli bikin masalah lagi. Ada laporan bahwa Mario Balotelli bolos latihan dari Brescia setelah beberapa hari disuruh berlatih dengan tim junior. Striker itu mengabaikan rumor adanya masalah minggu lalu dan kemudian mulai berlatih, tetapi hanya dengan anggota staf yang kurang penting di lapangan yang biasanya disediakan untuk pemain tim muda. Pelatih Diego Lopez dan anggota skuad lainnya terus berlatih di lapangan utama. Ini berlangsung selama beberapa hari, tapi pada hari Selasa kemarin Balotelli tidak muncul. Ketika La Gazzetta dello Sport menghubungi Brescia untuk meminta klarifikasi, satu-satunya jawaban adalah tidak ada komentar. Balotelli akan berusia 30 tahun pada bulan Agustus dan masih terikat kontrak hingga Juni 2022, tetapi semakin besar kemungkinan bahwa ia akan meninggalkan klub kota asalnya itu setelah hanya 1 musim. Balotelli mencetak 5 gol dalam 19 penampilan Serie A untuk Brescia yang berada di urutan terbawah dengan 16 poin dari 26 pertandingan. Liverpool tidak akan mendatangkan bek kanan baru. The Reds tidak punya rencana untuk mendatangkan bek kanan baru karena percaya pada pemain muda mereka, Neco Williams. Ia menjadi bek kanan pilihan kedua di The Reds, di mana pelatih Jurgen Klopp tidak berencana mendatangkan pemain alternatif untuk Trent Alexander-Arnold. Munculnya Williams dalam rencana tim utama The Reds ini sangat tidak terduga. Tetapi pemain muda asal Wales itu kini setidaknya telah berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain penting di Melwood. Pemain berusia 19 tahun itu sebelumnya sudah tampil dalam 5 pertandingan untuk skuad asuhan Jurgen Klopp. Ia tampil bersinar di Piala Liga dan juga di Piala FA. Selain sempat juga menghangatkan bangku cadangan pada beberapa laga Liga Inggris, serta 2 kesempatan lainnya di Piala Dunia antar klub. Zlatan Ibrahimovic hanya cedera betis. AC Milan bisa bernafas lega setelah menemukan bahwa bintang mereka, Zlatan Ibrahimovic, hanya cedera otot betis, bukan putus otot Achilles seperti dugaan semula. Ibrahimovic mengalami cedera saat latihan kelompok bersama Rossoneri hari Senin kemarin, tapi pada awalnya sempat ada kekhawatiran bahwa sang penyerang asal Swedia itu menderita cedera tendon Achilles yang bisa membuatnya absen selama 1 tahun ke depan. Akan ada tes lanjutan dalam waktu 10 hari untuk melihat kepastian cedera sang pemain. Jika benar hanya cedera otot betis, maka Zlatan Ibrahimovic hanya akan absen selama setidaknya 1 bulan. Pertahanan Barcelona bukan prioritas. Meskipun pertahanan mereka mungkin perlu regenerasi, Barcelona fokus pada penguatan wilayah lain.
Gerard Piqué sudah berusia 33 tahun dengan Jordi Alba berusia 31 tahun dan Clement Lenglet berusia 25 tahun. Junior Firpo berusia 23 tahun dapat digunakan sebagai gula-gula dalam kesepakatan pertukaran pemain untuk Lautaro Martinez, sementara Samuel Umtiti, 26 tahun, sudah kurang konsisten sejak kedatangannya. Sementara Jordi Alba adalah pemain berkualitas tinggi dan pemain starter, produk akademis seperti Marc Cucurella dan Juan Miranda tidak dianggap sebagai alternatif potensial untuk mengisi lini belakang Barcelona. Penampilan Nelson Semedo naik turun di Camp Nou dan klub mungkin akan menjualnya pada jendela transfer berikutnya. Premier League mundur seminggu. Liga Inggris sepertinya akan gagal melanjutkan kompetisi pada target semula 12 Juni. Pihak klub mengusulkan agar kompetisi tetap dilanjutkan tapi mundur seminggu dari target awal, jadi tanggal 19 atau 20 Juni. Serangkaian pertemuan akan berlangsung pekan ini untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai kembali kompetisi Premier League seiring telah dimulainya pelatihan dan izin dari pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris telah menerbitkan peraturan mereka tentang sepak bola pada hari Senin pagi lalu, dan kini sebuah pertemuan akan diatur untuk membahas tentang bagaimana sepak bola dapat memulai tahap kedua pelatihan sambil tetap mematuhi jarak sosial. Pelatihan dengan kontak jarak dekat diperlukan untuk melatih formasi dan pengkondisian pertandingan. Dimulai dengan kelompok kecil dari 2-3 pemain dan akhirnya berkembang menjadi kelompok yang lebih besar dari 4-12 pemain bola dan akhirnya pelatihan tim secara penuh tanpa jarak sosial. Sebelum kita bahas 2 tahun peringatan kepergian Ronaldo dari Santiago Bernabeu serta hasil-hasil Liga Jerman tadi malam, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. 26 Mei 2 tahun perginya Ronaldo. Tanggal 26 Mei 2020 menandai sudah 2 tahun kepergian Cristiano Ronaldo dari Santiago Bernabeu ke Juventus. Sejak kepergiannya yang mengejutkan seluruh dunia, Real Madrid tidak sama lagi. Tahu gak apa yang beda dari Los Blancos sejak kepergian CR7? Jumlah golnya. Dulu Real Madrid dalam 9 musim Ronaldo bersama Los Blancos hanya gagal mencetak gol dalam 8,86% permainan mereka. Hanya 46 laga dari 519 pertandingan gagal mencetak gol. Tapi sekarang setelah penyerang Portugal itu pergi pada 26 Mei 2018, angkanya naik pesat menjadi 23,94%. Karim Benzema gagal mengisi lubang yang ditinggalkan oleh Ronaldo. Siapa mencetak gol terbanyak dari kesebelasan Real Madrid saat ini? Benzema dengan 7 gol diikuti oleh 3 pemain yang sebenarnya bukan tugasnya memasok gol. Toni Kroos 3 gol, Casemiro 2, dan Sergio Ramos 2. Tepat di belakang mereka adalah Rodrigo Goes 2, Gareth Bale 2, Vinicius Junior 1, Luka Jovic 1, dan Eden Hazard 1, James Rodriguez 1, Lucas Vazquez 1, dan Luka Modric 1. Hingga saat ini Madrid telah mencetak 24 gol dalam 14 pertandingan, rata-rata lebih dari 1,7 gol per pertandingan. 9 diantaranya terjadi dalam 2 pertandingan saja, melawan Granada dan Leganes. Hasil Bundesliga tadi malam. Bayern Munchen menjauh 7 poin di atas Borussia Dortmund setelah menang 1-0 atas tuan rumah pada lanjutan laga Bundesliga tadi malam. Satu-satunya gol dicetak oleh bek serbaguna Bayern Munchen, Joshua Kimmich. Pemain berusia 25 tahun itu dulu berposisi sebagai bek tengah Bayern, tapi semasa pengasuhan Pep Guardiola dipaksa berubah menjadi seorang bek kanan, merangkap winger yang maju sampai ke depan. Ia menjadi penentu kemenangan di Bayern pada laga Rabu dini hari 27 Mei dengan satu sepakan voli ke pojok kanan atas gawang Roman Bürki. Aksi pada menit ke-42 itu tidak terlihat berbahaya dengan sepakan tidak terlalu keras dilepaskan dari luar kotak penalti, namun akurat dan posisi Bürki yang sedikit maju dari garis gawang menyebabkan ia tidak bisa menjangkau bola melambung tersebut. Pada menit 83, Robert Lewandowski hampir saja memperbesar skor menjadi 2-0 setelah tembakan jarak jauhnya menerpa tiang gawang. Ada peran Mats Hummels, seorang mantan pemain di Rotten, dalam memantulkan bola ke tiang gawang dan dengan itu mencegah Dortmund kebobolan lebih banyak gol. Hasil lainnya, Bayer Leverkusen kalah 1-4 dari Wolfsburg, Eintracht Frankfurt main imbang 3-3 lawan Freiburg, Werder Bremen imbang 0-0 lawan Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg membuat kejutan dengan mengalahkan Kai Havertz dan kawan-kawan dengan skor 1-4. Gladbach juga dikejutkan dengan tuan rumah Werder Bremen
yang berada pada posisi kedua terbawah klasemen Bundesliga dengan hasil imbang 0-0. Untuk Bayer Leverkusen, mereka tampil dominan tadi malam sampai 65% menguasai bola, tetapi gagal menang dan kebobolan 4 gol hasil serangan balik Wolfsburg. Data menakjubkan Dortmund versus Bayern. Bayern Munchen adalah tim pertama musim ini yang berhasil mencatatkan 7 kemenangan berturut-turut di Bundesliga, mengakhiri rangkaian 6 kemenangan beruntun Dortmund. Sang juara bertahan telah mencetak 10 gol tanpa balas dalam 3 pertemuan Bundesliga sebelumnya melawan BVB. 5 gol kompetitif dari Joshua Kimmich musim ini selalu terjadi saat tandang, termasuk 3 di ajang Bundesliga. Sementara itu, kiper Manuel Neuer tampil untuk kali ke-400 di Bundesliga. Dia adalah satu dari hanya 3 pemain aktif yang telah mencapai tonggak secara 400 pertandingan bersama dengan Christian Gärtner dan Claudio Pizarro. Sedangkan Erling Haaland adalah satu-satunya pemain di starting line-up kedua kesebelasan yang melakukan debutnya di Klassiker. Bayern berhasil menggagalkan Dortmund mencetak gol untuk kedua kalinya musim ini setelah menang 4-0 di Munich pada pertandingan pertama di bawah asuhan Hansi Flick pada matchday ke-11. Bayern dekati gelar juara ke-8 kalinya. Dortmund di bawah bimbingan manajer yang kini memegang Liverpool, Jurgen Klopp, memenangkan Bundesliga pada tahun 2011 dan musim berikutnya 2012. Tetapi Bayern Munchen telah memenangkan gelar juara Jerman itu setiap tahunnya sejak saat itu. Mereka kini berada pada posisi favorit untuk meraih gelar juara ke-8 mereka secara beruntun, yang akan diamankan jika mereka memenangkan hanya 4 saja dari 6 laga terakhirnya. Hasil ini melanjutkan rekor tidak terkalahkan di semua kompetisi yang sekarang membentang hingga 18 pertandingan sejak mereka kalah 2-1 di kandang Borussia Mönchengladbach pada tanggal 7 Desember yang lalu. Bayern Munchen yang juga lolos sampai ke semifinal Piala Jerman atau DFB Pokal dan memiliki keunggulan 3-0 atas Chelsea setelah leg pertama 16 besar Liga Champions, kini telah memenangkan 21 dari 24 pertandingan sejak Hansi Flick naik dari asisten menggantikan Niko Kovac yang dipecat pada bulan November ketika Bayern berada pada posisi keempat pada papan klasemen Bundesliga. Hansi Flick kini menyamai data Pep Guardiola yang memenangkan 15 dari 18 laga Liga Jerman pertamanya. Werder Bremen menahan Gladbach 0-0. Tim zona degradasi Werder Bremen punya peluang untuk selamat dari degradasi setelah berhasil menahan imbang Borussia Mönchengladbach 0-0 pada laga hari Rabu 27 Mei dini hari. Ini adalah hasil imbang 0-0 pertama antara Bremen versus Gladbach sejak Maret 1998. Werder tidak terkalahkan dalam 2 pertandingan Bundesliga berturut-turut untuk pertama kalinya pada tahun 2020. Werder Bremen hanya berhasil memenangi 1 dari 15 laga Bundesliga terkininya melawan Gladbach. Saat ini sedang dalam rangkaian 9 pertandingan tanpa kemenangan, draw 3 kali dan kalah 6 kali sejak kemenangan terakhir mereka atas Gladbach dengan skor 2-1 di kandang pada 30 Agustus 2015. Sekian dari gilabola.com, terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video gilabola.com berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.